teruslah berproses, nikmati prosesnya dan akan menikmati hasilnya juga. Jangan mudah menyerah. Ketika kita mengalami kegagalan, terus bangkit lagi dan jangan melihat ke belakang tapi lihatlah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Wahyu Kurniawan yang akan memandu podcast edisi kali ini. Nah, oke Sobat Sikap sekalian, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih dari salah satu UKM yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, UKM ini baru saja nih memenangkan salah satu juara di salah satu event nasional co-entrepreneurship di salah satu universitas Politeknik apa? Negeri Lampung gitu ya. Dan itu tingkat nasional ya. Betul sekali. Tingkat nasional. Nah, mungkin Sobat Sikap juga pengen kenalan juga nih sama narasumber kita pada edisi kali ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Kak Teh ke Sobat Sikap. Lihat kameranya aja. Saya Rihad Hasyim As'ari, jurusan Hukum Tata Negara. Alhamdulillah kali ini Koperasi Mahasiswa mendapatkan juara 3 di event nasional di Politeknik Negeri Lampung. Dan saya sebagai ketua di UKM Koperasi Mahasiswa ini di tahun buku 2025. Mungkin tetanya juga sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Dea Mela Putri, mahasiswi semester 5 Prodi Perbankan Syariah. Oke, jadi ini langsung sama ketumnya langsung ya, Iya, sama. Kalau kakak sendiri itu jadi apa di UKM Kopma sendiri? Di Kopma sebagai Litbang, Literasi dan Pengembangan. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu nih Kak, kenapa sih UKM Kopma ini bisa kepikiran tuh untuk ikut lomba di National Co-Entrepreneur Fest 2025 di Politeknik Negeri Lampung itu sendiri Kak? Bagaimana? Boleh diceritakan nggak? Jadi Koperasi Mahasiswa itu sebenarnya luas Mas ya. Iya. Luas Indonesia dan itu ada forumnya. Forum komunikasi Koperasi Mahasiswa Nasional begitu. Nah, itu kita saling menguatkan, saling kerjasama bagaimana caranya kita meningkatkan literasi baik kemampuan secara skill maupun secara literasi di forum tersebut begitu. Nah, ini kebetulan diadakan oleh UKM Koperasi Mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Dan kita mengikuti event itu dan alhamdulillah kita juara 3. Nah, berarti UKM Kopma itu sendiri ada di seluruh Indonesia ya, di Betul semua sekali. universitas ya? Betul sekali. Oh, berarti bukan cuma ada di UIN doang? Betul sekali. Gitu. Ada nggak sih Kak persiapan gitu sebelum ngikutin lomba gitu? Boleh diceritakan nggak Kak? Tentu ada ya Kak, karena kan ini eventnya nasional. Iya. Jadi kita mempersiapkan sebaik mungkin. Ya kita dengan membaca materi, karena di setiap perlombaan itu pasti ada modul yang disediakan oleh panitia. Jadi kita baca-baca modul. Nah kebetulan lomba kemarin itu tentang kewirausahaan. Jadi kita baca modul kewirausahaan dan kita juga menambah materi di luar. Jadi kita berusaha nyari buku, searching di Google biar kita ada tambahan ilmunya juga karena dari panitianya sendiri juga bilang konfirmasi ke saya buat nyari materi tambahannya juga. Kalau boleh tahu kemarin tuh dapat juara berapa Kak? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah kita dapat Juara 3 ya, alhamdulillah gitu. Nah itu kalau UKM Kopma sendiri itu mengirimkan berapa tim kalau boleh tahu Kak? Untuk kemarin kita cuma 1 tim. Oh dan wih keren tuh ya, 1 tim tapi dapat juara gitu ya. Alhamdulillahnya ya. Gitu. Kalau boleh tahu Kak ada nggak sih Kak tantangan gitu dari persiapan buat ikut lomba itu Kak? Banyak sekali tantangan. Boleh diceritain nggak Kak? Mulai dari latihan yang kita juga harus mempersiapkan waktu, membagi waktu dengan ya secara teman-teman di sini mengatur jadwal dengan kuliah, Iya benar-benar. Latihan begitu kan. Yang akhirnya itu juga menjadi untuk kebermanfaatan dan kebaikan diri masing-masing untuk teman-teman. Dan alhamdulillah dengan perjuangan semua teman-teman mulai dari 0 hingga sampai saat ini alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Itu persiapannya berapa lama Kak kalau boleh tahu? Kebetulan itu dari jadwal perlombaan sampai kita tanding kualifikasi itu cuman persiapan 2 minggu, nggak sampai sebulan. Mepet juga ya ternyata. Iya benar. Mepet banget itu. Tapi
ada nggak sih Kak yang berkesan gitu selama 2 minggu itu dalam persiapan itu? Ada. Apa Ada tuh? banget. Karena Mulai dari ketinggalan bis ada ya? Betul. iya? Kayak ketinggalan bis, Iya. terus Apa namanya? Saya hampir telat kereta. Naik itu. kereta? Iya, Ke betul, Meraknya? naik kereta. Terus kita jadi membangun komunikasi dengan anggota. Jadi kayak Heeh. oh gini ya. Kita tahu gitu loh, saling kelemahan masing-masing. Jadi itu juga merupakan sebuah Privilege gitu iya ya. betul. Iya. Kalau boleh tahu Kak, dengan persiapan yang menurut saya itu sangat singkat sebenarnya buat 2 minggu tuh ya. Itu apa sih Kak kunci dari keberhasilan kalian tuh bisa mendapatkan juara gitu di ajang tersebut? Komunikasi dan kerjasama tim. Dan satu lagi, Apa tuh? konsisten. Konsisten ya. Betul. Gak setiap orang itu mau berproses. Gitu. Mm-mm. Penting gak sih Kak kalau misalnya UKM sendiri gitu untuk melakukan pengembangan lagi gitu untuk supaya kalau ada event-event lagi ya kalau bisa mah juara 1 ini mah bukan muluk-muluk lagi ini mah. siap. Pasti ada kemauan tersendiri kan buat juara 1, bener nggak? Betul. Nah itu ada nggak sih Kak persiapan dari UKM Kopma sendiri untuk mempersiapkan kalau ada lomba-lomba lainnya gitu buat kedepannya supaya nggak ada persiapan yang terlalu mepet gitu. Betul. Ada nggak sih Kak? Ada Kak. Apa itu? Jadi setiap perlombaan-perlombaan yang kita ikuti itu bisa jadi batu loncatan juga Iya. untuk kami begitu kan. Dan sekarang kita beres dari Lampung ini lagi mempersiapkan untuk Pekan Koperasi di Jakarta. Di Jakarta. Betul sekali. Dan kita sekarang rencana untuk mengirimkan 2 tim. 2 Gitu. tim. Kalau boleh tahu Kak, buat ajang ini ya, apa sih tadi tuh lupa sayanya? Nah, No Entrepreneurship Fest Iya. gitu ya. Iya. Nah itu ada nggak sih Kak makna tersendiri gitu atas dari pencapaian kakak-kakak sekalian dalam ajang lomba nasional tersebut? Ada nggak sih Kak? tentunya bermakna sekali ya bagi teman-teman, bagi Kopma juga tentunya begitu kan. Baik dari skill individu begitu maupun pemahaman literasi terkait Iya. tentang kewirausahaan, tentang perkoperasian dan pastinya ini bakal atau akan kepake begitu Iya. di kemudian hari. Begitu. Saya pengen tahu juga Kak, selain dari prestasi yang saat ini wah menurut saya sudah bagus banget gitu, karena kalau udah tingkat nasional tuh berarti udah bersaingnya di kancah di luar gitu, Betul sekali. nggak main di dalam doang Iya. kayak gitu kan. Nah itu ada nggak sih Kak program-program yang emang bisa dikembangkan lagi gitu dari UKM Kopma sendiri gitu supaya para mahasiswa juga nih pengen bergabung dengan UKM Kopma sendiri itu, ada nggak sih Kak? Betul sekali. Kita sebenarnya banyak program Iya. atau ada beberapa program yang tentunya mengasah skill yang notabene-nya UKM ini soft skill Iya. begitu kan. Sudah pastinya kita bergerak di kewirausahaan dan kita juga ada kelas-kelas kewirausahaan seperti itu yang ya sedikitnya begitu atau kecilnya bisa mengatur keuangan sendiri begitu. Kita ada gerakan menabung begitu, simpan pinjam. Nah itu bagus sekali untuk teman-teman apalagi Gen Z sekarang begitu, daripada kita bahasanya atau namanya pay later begitu Iya, atau benar-benar. apa Iya, gitu benar. ya. Lebih baik kita menabung, mengumpulkan untuk bekal di kemudian hari. Gimana sih kalau UKM Kopma itu dalam mengajak mahasiswanya itu agar lebih tertarik lagi dalam bidang koperasi ataupun kewirausahaan tuh, ada nggak sih Kak programnya kayak gitu? Ada, betul sekali. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan seminar. Jadi kita mengajak pada seluruh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Jadi koperasi mahasiswa ini bergerak untuk mewadahi teman-teman mahasiswa UIN untuk berwirausaha, untuk mandiri dalam finansial, dan kita bermimpi untuk menjadi financial freedom. Karena emang kita tahu ya kalau emang finansial tuh sangat penting banget Betul ya buat sekali. mahasiswa ya. Betul sekali. Nah itu kalau boleh tahu nggak, ada nggak sih Kak pesan ataupun yang ingin disampaikan gitu kepada para mahasiswa supaya menjadi generasi muda yang terus berprestasi gitu, nggak hanya dalam berani dalam rumahnya saja gitu, tapi bisa berkiprah di luar gitu sama kayak kakak-kakak di UKM Kopma sendiri itu. Ada nggak sih Kak pesannya atau motivasi buat teman-teman mahasiswa lainnya? Pesan dari saya pribadi, teruslah berproses, nikmati prosesnya, dan
akan menikmati hasilnya juga seperti itu. Kalau dari kakak sendiri? Kalau aku pesannya jangan mudah menyerah. Iya. Ketika kita mengalami kegagalan, terus bangkit lagi dan jangan melihat ke belakang tapi lihatlah ke depan. Bener. Jadi emang ya kalau ke belakang itu udah itu jadi pembelajaran aja tuh, Iya, Mas. betul Masa sekali. lalu. Masalah iya bener. Mungkin nanti kita sharing-sharing lagi nih perihal UKM Kopmas sendiri karena kan kita belum terlalu mengenal ya tentang UKM Kopmas sendiri ya. Supaya teman-teman mahasiswa gitu bisa bergabung dengan UKM Kopma itu lagi ya. Mungkin sobat sikap sekalian, mungkin ini aja ya podcast edisi kita kali ini. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.